S2 bab 45, Endea, katanya, hihi. Sound picture. Gue heran ya, sekolahan prambudi yang seluas ini. Kenapa selalu ketemu sama setan parit kayak dia? Hei, rasa mau gue lempar ke Amazon. Kedua mata Velos menyipit membaca chat yang masuk di grup chat Wa. Ini isi grupnya hanya ada Velos, Bumi, Manuel dan Badai saja. Lalu baru saja si Bumi mengirim gambar dia yang selfie di perpustakaan dengan narsisnya. Setan apaan sih? Velos bergumam sendirian. Dia bangun, duduk dan mengklik gambar, kedua mata mendekik melihat ada Zira yang ikut berfoto di rak belakang Bumi. Refleks tanpa dikomando bibir Velos mengulas senyum melihat ceweknya yang memang sejahil ini. Yang ngintilin, elo apa dia, Mi? Sant. Velos tertawa melihat ada balasan cat emoji muntah dan emoji marah kepala bertanduk warna merah. Gue bukannya GR ya, tapi curiga kalau si Zira suka sama gue. Susulan cat yang membuat kedua mata Velos melotot dan langsung mencibirkan bibir. Gak akan gue biarkan! Ngomongnya sama handphone. Gue perhatiinmu kalau emang cocok sama si Zira, Bu. Semoga kalian jodoh ya. Langgeng sampai ke pelaminan ini balasan cat dari Badai. Lalu ada cat yang menyusul dari Manuel. 1000 amin buat Mimi Peri dan penghuni parit. Anjeng, woai. Emoji marah banyak banget dan ini dari Bumi yang gak terima sama tanggapan teman-temannya. Velos menghela nafas panjang melihat isi cat absurd mereka. Cemburu? Kayaknya sih enggak ya, tapi kayak ada enggak relanya kalau seandainya Zira benar-benar suka sama si Bumi. Cekaka! Decak Velos kesal mengingat Bumi yang memang wajahnya imut dan tampan. Gimana kalau emang Zira beneran suka sama Bumi? Gumamnya dalam hati dengan wajah yang kelihatan mikir banget. Velos cemburu keknya. Dia ngilang, cuk. Manuel. Lah, Kan gue bilang juga. Dia kan udah jatuh cinta sama penghuni parit dan cat beruntun dari Badai. Bumi nah lo. Bumi buat gue cukup deh Aurora seorang. Zira nggak ada seujung isi semfak gue. Emoji ketawa beruntun, hasyuk. Manuel. Badai ngapa lo bawa isi semfak? Woi. Badai jangan bilang kalau di Aurora udah lo suruh ngintip isi semfak elo ya. Anjing. Bacot kalian berisik. Bikin gue mencret. Velos langsung menaruh handphone dan turun dari ranjang menuntun tiang infus menuju ke kamar mandi. Bukan mencret sih, tapi dia kebelet pipis. Tepat saat pintu kamar mandi ditutup, pintu ruang rawat dibuka dari luar. Cewek imut, cantik dan mungil ini menongolkan kepala melihat isi ruang rawat yang sepi. Keningnya berlipat mendengarkan bunyi air yang ada di dalam kamar mandi. Oh, penghuni ruangannya sedang di dalam, batin Zira. Santai Zira melangkah masuk, tatapannya terarah pada handphone yang tergeletak di atas ranjang dengan keadaan menyala. Gak mau pegang handphone yang tentu saja adalah privasi pemiliknya, tapi dia cukup penasaran karena handphone itu terus berbunyi menampakkan sebuah chat yang masuk. Zira melirik ke pintu kamar mandi yang masih ditutup. Lalu meraih handphone milik Velos dan membaca chatroom di grup bernamakan SPG Sperma Gagal. Cuma baca nama grupnya, tapi Zira langsung tertawa. Jari telunjuknya mengusap layar, membaca chat yang lagi ngomongin Velos. Kuncir 2 ke sekolah? Batin Zira bergumam. Dia nggak paham sih, tapi dari obrolannya terlihat jika itu adalah sebuah taruhan. Sisi jahilnya tiba-tiba keluar. Jarinya menekan menu kamera yang ada di sisi menu balas chat. Langsung mengarahkan kamera ke wajahnya. Dia tersenyum manis dengan jari yang melambangkan kode cinta. Ceklek. Zira mematikan layar setelah menekan tombol kirim. Dia menatap ke arah pintu kamar mandi yang terbuka, lalu ada Velos yang memegangi tiang infus di sana. Untuk beberapa saat keduanya beradu pandang dan Velos memilih memutus tatapan untuk melangkah keluar dari kamar mandi. Ngapain kesini? Tanya Velos, ketus. Dia meletakkan tiang infus di tempat biasa dan mendudukan pantat di tepian ranjang. Zira tersenyum dengan kepala yang menggeleng.
Bahkan dia sendiri juga nggak tahu datang ke sini untuk apa. Yang jelas dia bad mood, nggak bawa handphone dan bingung mau bolos kemana. Ke Mike atau ke Nathan, itu nggak mungkin karena Zira nggak bisa hubungi mereka buat ajak bolos. Dan selain ke mereka, Zira nggak ada tujuan. Jadilah ke sini yang udah pasti ada orangnya dan nggak perlu chat sebelum datang. Cekakah, nggak jelas! Gumam Fellows dengan wajah yang kelihatan kesal. Dia menaikkan kaki ke atas kasur dan mulai menyandarkan punggung ke dinding di belakangnya. Kangen Kakanda kayaknya. Celetuk Zira asal. Refleks Fellows langsung melotot dengan wajah yang terlihat tak terima. Lalu melengos ketika Zira nyengir dengan kedipan satu mata. Sok cantik. Kangen sama calon suami? Apa yang salah? Tanya Zira dengan wajah yang dia buat seimut mungkin. Fellows jadi menghela nafas melihat wajah itu. Bukan gemas lo, tapi dia jadi gregetan pengen nonyor, pengen jambak dan pengen nguyel-nguyel muka itu. Berakhir membuang muka, lalu mengulum bibir menahan untuk tak tertawa. Menertawakan apa? Fellows juga nggak tahu sih. Endia, kapan lo keluar dari rumah sakit? Udah mau seminggu, nggak bosen emang? Tanya Zira kemudian. Kedua mata Fellows menyipit menatap Zira. Lo tadi panggil gue apa? Endia, kakek Endia. Jawabnya tanpa malu. Tapi tertawa setelah mengatakan itu, sampai dia menutup mulutnya untuk menghentikan tawa. Lucu ya? Lo juga panggil gue kayak gitu. Adi Endia, biar kita kelihatan couple yang manis. Pengen marah sebenarnya, tapi bibirnya nggak bisa diajakin marah. Yang ada bibir Fellows ikut tertawa dan memilih membuang muka untuk tak menunjukkan tawa itu ke Zira. Entah berapa menit berlalu, yang jelas keduanya sama-sama saling diam. Lalu Fellows mulai melirik Zira yang anteng duduk di sofa sambil liatin kedua kaki yang terbungkus. Yang ada bibir Fellows ikut tertawa dan memilih membuang muka untuk tak menunjukkan tawa itu ke Zira. Entah berapa menit berlalu, yang jelas keduanya sama-sama saling diam. Lalu Fellows mulai melirik Zira yang anteng duduk di sofa sambil liatin kedua kaki yang terbungkus sepatu lagi gerak-gerak di lantai. Ngapain bolos ke sini? Tanya Fellows, iseng aja sih. Zira meliriknya. Kayaknya gue nggak punya tujuan lain selain datang ke sini. Sudut bibir Fellows tertarik ke atas, mencibir dengan decakan. Lalu melengos dan mengusap kain yang masih menutupi kepalanya. Cepat dia menatap Zira saat mengingat sesuatu. Bukannya lo tadi di perpustakaan sama si Bumi? Zira menganggukkan kepala tanpa ragu. Gue ngerasa, gue sama Bumi kayak jodoh gitu. Kedua mata Fellows langsung mendekik mendengar kalimat pernyataan Zira. Gue tadi dihukum Bu Syahdu dan dia juga dihukum Bu Fatmah. Ketemu dia di perpustakaan. Jadi kita tadi berduaan di sana. Lanjut Zira, bercerita. Fellows menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. Dia memilih diam, karena memang gak tahu mau ngomong apaan. Berlaga mau relain Zira nikah sama Bumi, itu gak mungkin karena memang dia butuh pernikahan kontrak itu. Jadi, ya cuma bisa anteng kaya sekarang ini. Zira menaikkan kedua kaki ke sofa, lalu menidurkan kepala di badan sofa. Numpang tidur ya? Tak perlu persetujuan Fellows, dia sudah memiringkan kepala dengan kedua mata yang memejam. Fellows sendiri hanya melirik dan menatap ke lain arah. Gak mau merhatiin dia yang tiduran di sana, tapi kepala kayak gerak sendiri buat liatin dia. Dan akhirnya dia meneguk ludah karena roh abu-abu Zira yang ada tepat di atas lutut itu terlalu pendek. Yang dalam sana sih nggak kelihatan, tetapi Fellows tetap cowok normal yang mulai puber dan sudah ada di umur remaja. Pikirannya nggak bisa baik-baik saja pas lihat yang seperti ini. Dia jadi bangun, menarik selimutnya dan melemparkan selimut warna putih motif garis itu ke Zira. Zira mengangkat kepala, memegangi selimut yang ada di atas perut dan melirik ke Fellows dengan wajah yang sudah menunjukkan kalau dia bertanya. Gue mau hidupin AC, lo yang biasa berjemur di lapangan, bisa mati kedinginan.
Alasan Veloz. Zira jadi tersenyum. Cekaka, kakanda perhatian banget, anjir. Pujinya. Zira jadi bangun, menutup kaki dengan selimut itu dan menidurkan diri lagi. Veloz mengambil handphone, mengusap layar dan kedua mata langsung mendekik melihat ada banyak notifikasi chat yang masuk. Detik kemudian kedua mata Veloz melebar melihat ada foto cewek yang pada dikomentari teman-temannya. Jarinya menekan foto itu, lalu mulutnya mengaga dengan mata yang makin melotot melihat foto Zira yang terkirim setengah jam lalu. Veloz diam, mengingat semuanya. Yang pasti dia tidak mengirimkan foto ini. Bahkan dia tidak punya foto Zira yang ini. Zedera! Lo SABOTAS HP gue, kan? Teriaknya, tak bisa ditahan lagi. Zira yang baru akan terlelap langsung terlonjak kaget. Dia bangun menatap Veloz yang mukanya sudah memerah. Astaga, kanda ngapain teriak-teriak sih? Berasa lagi ngegantung di pohon. Zira menekan telinga dengan bibir yang meringis. Veloz menuding Zira dengan nafas yang tersenggal. Dia menunjukkan foto yang ada di layar HP-nya. Elo kan, yang ngirim foto ini? Kedua mata Zira menyipit, lalu tersenyum kecil dengan anggukan. Ada apa emangnya? Apa salahnya? Veloz memejamkan kedua mata dan menarik nafas dalam. Keluar lo! Usirnya. Satu alis Zira terangkat. Veloz menuding ke arah pintu. Lo keluar dari ruangan gue! Kembali dia mengulanginya. Cuma gara-gara foto lalu diusir? Kok bisa? India, lo! Gue ngusir lo! Bego! Keluar sana! Kesal Veloz, lalu meringis memegangi kepala yang jadi berdenyut karena dia teriak-teriak. Zira mengerucutkan bibir lalu menurunkan kedua kakinya. Beneran? Lo ngusir gue? Tanyanya, melirik Veloz dengan wajah dibuat memelas. Veloz tetap pasang tampang marahnya. Keluar! Zira jadi menyentak nafas kasar, beranjak dari duduk dan melangkah menuju ke pintu. Udah dijengukin juga, malah ngusir! Ngedumelnya, dan benar-benar keluar dari pintu ruang rawat Veloz. Zira melangkah tanpa arah, dia menatap jam yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Setidaknya kalau balik ke sekolahan harus pas pergantian jam biar nggak kena marah Bu Syahdu atau Pak Amin yang ada di jam ketiga dan keempat. Dan jam ini masih ada di jam ketiganya Pak Amin. Dengan malas Zira menjatuhkan pantat di kursi dari kayu yang ada di lorong bangsal mawar. Diam, sendiri sambil mengingat marahnya Veloz tadi. Kan, mereka ribut gara-gara Bumi posting foto yang ada guenya. Kalau Veloz juga posting foto gue, bedanya apa? Gumam Zira dalam kesendiriannya. Ya udah, minta maaf sama dia aja lah. Tepat ketika Zira mulai beranjak berdiri dari duduk, di lorong ujung sana ada Bumi, Badai dan Manuel yang melangkah lebar sambil bercanda. Nggak perlu nanya, karena pasti mereka akan masuk ke ruangannya Veloz. S2 bab 46, ngambek. S2 bab 46, ngambek. Veloz langsung melengos dengan decakan kesal saat melihat tiga sahabatnya muncul di pintu ruang rawat. Belum lama, belum ada 15 menit Zira tadi keluar dan seperti yang ada dalam pikirannya. Tiga cowok resa ini benar-benar datang. Untung kan, si Zira udah diusir. Nggak bisa Veloz bayangkan dirinya akan menjadi apa jika tiga cecunguk ini masuk pas Zira tidur di sofa dan dia yang anteng liatin Zira tidur. Kiamat. Dunia Veloz benar-benar akan berubah warna. Ngapain kalian? Woi! Teriak Veloz ketika melihat tiga cowok ini sama-sama mencari sesuatu. Manuel masuk ke kamar mandi, lalu Badai nungging ngintip bawah berangkar. Bumi sampai buka semua lemari dan belakang pintu. Lo apaan sih, asu? Umpat Veloz ketika selimutnya disingkap sampai benar-benar tertarik. Badai menuding Veloz. Lo sembunyiin si setan pari di mana,
Vel? Velos menghela nafas mendengar kalimat itu. Bumi melirik ke arah plafon. Mungkin gak sih? Dia sembunyi di atas sana? Refleks Manuel mentonyor sisi kepala Bumi. Lo aja kali yang bisa terbang sembunyi di plafon. Kudanil mana bisa? Cekaka! Bumi balas mentonyor Manuel. Cikaka, belaga marah. Lo kan mimi peri agah. Manuel meringis memegangi sisi perutnya yang ditinju Bumi. Ah, gue tahu. Kata Bade dengan senyum menyebalkan ke arah Velos. Pasti lo suruh dia pergi karena tahu kalau kita bertiga mau ke sini, kan? Tebaknya kemudian. Bumi terkekeh penuh kemenangan. Vel, sebenarnya lo suka sama si setan parit gak masalah. Kita akan dukung. Ujarnya, lalu nabok perut Manuel lagi. Ya kan, El? Tanpa ragu Manuel menganggukkan kepala. Tapi ya kayak janjinya. Lalu berdehem melirik Velos yang mukanya kelihatan judes. Lo inget kan, Dai, janjinya Velos? Bade mengangguk yakin. Itu tercatat juga sama malaikat. Yang namanya janji harus. Harus apa, Bu? Tanyanya, menuding ke wajah Bumi. Janji adalah hutang, jadi harus dibayar. Bumi menyahut. Manuel melingkarkan tangan ke pundak Bumi, merangkul dengan bibir yang tersenyum penuh ledekan. Hutang lo ya, kuncir 2 selama seminggu. PPVT. Bade membekap mulut untuk tak tertawa lepas. Kata lo keluar hari Jumat, kan? Pasti lo ke sekolahnya Senin. Nah, Senin gue siap bawain kuncirnya. Selasa gue. Kata Bumi. Manuel tertawa dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Lalu di atas ranjang sini Velos mengepalkan tangan. Gregetan pengen nonjok ketiga temannya ini. Tak menanggapi semua kalimat yang temannya katakan, dia memilih melengos membuang muka. Bingung sih mau ngomong gimana. Yang dia rasa, dia itu nggak benci sama Zira, tapi dia juga nggak suka sama Zira. Cuma, gimana ya? Bingung juga sih ngejelasinnya. Anjing! Umpat Velos setelah menit berlalu. Gue sama Zira nggak ada hubungan apa-apa. Jelasnya, menatap wajah ketiga temannya yang tentu memerhatikannya sejak tadi. Ya, dia tadi emang kesini, tapi ya sekedar kesini nggak ngapa-ngapain. Dia kesini karena nggak tahu mau bolos kemana, makanya kesini. Oh, beneran satu huruf yang keluar secara singkat dan tanpa ada embel-embel yang lain dari mulut Manuel. Bumi yang ada di tengah melirik Badai dan Manuel. Mukanya kelihatan nyebelin banget dan ketiganya sama aja. Dan ini yang bikin Velos berasa mau menghajar teman-temannya. Badai jadi menatap Bumi dan Manuel. Zire kesini karena nggak tahu mau kemana. Maksud dia, Zire kesini karena nggak punya tujuan. Kalau punya tujuan, udah pastikah? Ke Xavier. Bumi menyahut cepat. Kan dia ceweknya Xavier. Kerasa kayak nggak rela mendengar kenyataan yang dikatakan Bumi. Pengen protes dan ngomong fakta soal pernikahannya dan Zira, tapi yang ada bikin dia tambah pusing. Jadilah Velos memilih melengos tak mempedulikan teman-temannya ngomongin soal Zire dan Xavier yang jadi perbincangan anak-anak Prambudi. Sweet couple, katanya. Batin Velos. Dia mencibirkan bibir mendengar berita yang dibawa Bumi ini. Cih, bentar lagi bakalan gue robohin itu sweet couple-nya. Gemuruhnya dalam batin. Kedua mata Velos tak sengaja melihat bayangan Zira yang berdiri di luar pintu. Dan cewek itu terlihat mengintip dari kaca pintu sana. Velos panik, apalagi pas lihat pintunya terdorong akan dibuka dari luar. Dia kayak pengen teriak jangan masuk, tapi nggak bisa. Yang ada cuma bisa melotot dengan otot rahang yang terlihat nyata. Panik Velos melirik ke arah tiga temannya yang langsung pada bungkam karena melihat Zira yang berdiri di depan pintu sana dengan senyum nyengir, seperti biasanya. Velos membuang nafas kasar melalui mulut,
lalu mengusap kepala yang rasanya memang berdenyut. Im. Badai berdehem. Uhuk. Uhuk. Badai memukul kepala Bumi yang tadi menepuk tengkuknya cukup kencang. Patah leher gue, cuk! Bumi terkekeh melihat sahabatnya ngomel. Lo udah sejak tadi di sini? Manuel yang bertanya ke Sira. Sire melirik Veloz yang wajahnya terlihat marah. Bibir yang tadi tersenyum itu jadi mengerucut dan berekspresi selayaknya cewek teraniaya. Dia melangkah mendekati ranjang. Veloz jadi melotot tajam dan menuding galak ke Sira. Lo tadi udah gue usir, kan? Ngapain lo balik ke sini lagi? Katanya, ketus. Bibir Sira makin mengerucut mendengar pengusiran ini lagi. Maaf deh, gue kan cuma iseng tadi. Veloz melengos dengan sentaan nafas kasarnya. Sire menatap pada 3 cowok yang duduk di sofa dan tentu saja memerhatikan dirinya dan Veloz. Oke deh, biar lo nggak marah mending gue jelasin langsung ke teman-teman gengs ya. Cepat Veloz menoleh dengan tatapan penuh peringatan. Lo mau jelasin apa, anjir? Tanyanya menatap anarkis dengan begitu khawatir. Melihat tatapan Veloz, kedua mata Sire jadi berkedip-kedip. Wajahnya anteng memahami arti tatapan yang dia pun gak ngerti. Lo sama Veloz ada hubungan? Dengan wajah kepo Badai bertanya. Gak ada. Iya, ada. Jawaban dari 2 mulut yang berbeda. Dan itu membuat wajah ketiga cowok yang ada di sofa sana jadi melotot syok. Sama halnya dengan Veloz yang langsung memelototi Sire dengan wajah super kesal. Sire jadi balas menatap Veloz. Lo, kita kan emang ada hubungan. Gak cuma gue sama Veloz lo, tapi sama kalian juga. Satu alis Badai terangkat mendengar kalimat penjelasan Sire. Kita kan geng. Lanjut Sire menjelaskan. Cekaka, met amit. Bumi berdecak dan langsung membuang muka. Veloz sendiri menghela nafas dengan kedua bahu yang melemah. Setidaknya mulut Sire nggak mengungkapkan tentang kebenaran yang dia tutupi. Jangan sok dekat deh. Manuel menimpali. Semua orang tahu kalau kita sejak dulu memang musuhan. Jadi jangan sok amnesia ya. Badai ikut mengimbuhi. Bumi mengangguk setuju dengan perkataan Badai. Mending lo angkat kaki dari sini. Pergi sana. Usirnya ke Sira. Sire mencibir, melirik Veloz yang tak menatap padanya. Di sini kamar rawatnya Veloz. Siapapun boleh ke sini. Kalian gak ada hak ngusir gue. Veloz saja gak masalah kok. Iya kan, Vel? Lah. Seru Badai, menatap ke Veloz yang wajahnya terlihat bingung. Lo beneran nih, Vel? Manuel tersenyum. Gak usah bohong ya. Veloz menyentak nafas kasarnya. Astaga, gue tadi kan udah ngusir Elo. Lo ngapain juga balik lagi? Gak tahu malu banget, udah diusir tetap aja gak mau pergi. Ketus Veloz ngomong ke Sira. Penjelasan kedua Veloz tentang pengusirannya yang memang tak terlalu Sire hiraukan. Dia mengerucutkan bibir untuk yang entah keberapa. Gue minta maaf lo. Ucapnya. Ya udah gue maafin soal lo sabotase handphone gue tadi. Dan mending lo pergi deh. Jangan kesini lagi. Tutur Veloz ingin menjelaskan ke teman-temannya kalau dia memang gak ada hubungan apapun sama Sira. Oh ya, makasih udah nolongin gue dan bawa gue ke sini. Sira diam menatap cara Veloz berbicara. Iya sih dia bebal, bahkan bentakan Veloz yang tadi tak terlalu dia rasakan. Tapi entah kenapa memerhatikan wajah Veloz yang gak ada bercandanya begini jadi menimbulkan rasa kecewa di hati sana. Sire balik badan setelah memerhatikan ketiga cowok yang duduk di sofa sana. Lalu melangkah keluar dari pintu ruang rawat dengan rasa kecewa ke Veloz. Begitu pintu ditutup, Veloz melirik ketiga temannya.
Paham kan? Kalau gue sama dia emang nggak ada hubungan apapun? Beneran? Vel, lo nggak ada insting sedikit rasa ke dia? Tanya Manuel dengan senyum tipis. Ya sedikit aja. Lo nggak galau kalau dia beneran nggak lagi muncul ngunjungi lo di sini? Bumi nimbrung. Zire menoleh dan menajamkan pendengaran sebelum kaki benar-benar menjauh dari pintu. Enggak. Satu kata yang keluar dari mulut Velos membuat langkah kaki Zire menguat. Dengan tanpa ragu Zire melanjutkan langkah untuk pergi menjauh dari ruang rawat itu. Nggak tahu juga sih, tapi tiba-tiba ada rasa kecewa mendengar kata singkat itu. Seharian teman-teman Velos membolos dan menemani Velos di rumah sakit. Mereka bertiga pulang setelah Agia datang bersama Laura. Setelah makan malam dan meminum obat, Velos menyandarkan punggung di dinding belakang. Tangannya meraba kepala yang perbannya sudah dibuka. Bibir mengulas senyum karena sebentar lagi bisa pulang dan melangsungkan pernikahan kontraknya. Dan tentu saja bisa masuk sekolah lalu bertemu dengan teman-temannya. CKK, bayangin tentang masuk sekolah. Yang muncul di kepala Velos justru bayangan Zira yang masuk gerbang sekolah pakai motor. Revke Velos memukul kepala pelan untuk mengusir bayangan yang muncul. Dek! Panggilnya ke Agia yang duduk mainan handphone di sofa. Ambilin handphone. Suruhnya. Tanpa menjawab Agia beranjak berdiri. Mencabut handphone yang dicas di atas lemari dan menyerahkan handphone itu ke kakaknya. Velos langsung menyalakan handphone dan mengusap-usap layarnya. Kedua mata menyipit menatap akun Zire yang sekarang tak lagi ada di pencarian aplikasi Instagramnya. Dan sekarang melotot saat menyadari jika akunnya telah diblokir. Tangan Velos mengepal menahan rasa kesal. Ag! Astaga, dia marah beneran. Keluhnya, lalu menyugar rambut depannya yang masih sedikit panjang. Agia jadi memerhatikan kakaknya. Siapa yang marah, Kak? Velos hanya melirik sekilas tanpa berniat menjawab. Dia memilih diam mengusap-usap layar handphone dan bikin akun yang baru. Kenapa lo blokir akun gue? Lo marah? Velos menatap chat yang dia kirim itu. Tertera di profil Zire kalau cewek ini sedang online. Jadi, seharusnya dibaca langsung kan, chatnya ini. Tapi... Hah? Diblokir? Pekik Velos, menatap akun barunya yang langsung diblokir Zire tanpa ada balasan apapun. Mampus lo, Vel. Mampus. Calon bini lo ngambek. S2 bab 40.